Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safira Supriyadi dari Non-Reguler D Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang modul yang telah saya kerjakan. Modul ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengkaji tentang literatur penyakit. Pada modul yang kedua, berupa observasi lapangan. Pada modul ketiga, berupa inventarisasi tanaman obat. Pada modul keempat, kajian tanaman obat. Dan modul kelima adalah mengenai perancangan inovasi. Tapi sebelum saya masuk lebih jauh, yuk kita kenali apa itu etnofarmakologi. Etnofarmakologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tanaman yang memiliki efek farmakologi yang memiliki hubungan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat sekitar. Modul 1, saya telah mengkaji penyakit yaitu diare. Kenapa saya ambil penyakit diare ini? Karena saya lihat penyakit diare ini sangat umum dengan masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dapat menjangkit penyakit ini. Modul 1 meliputi definisi penyakit, penyebab, gejala, pengobatan tradisional, dan pengobatan modern, serta kandungan senyawa metabolit di dalam tanaman obat yang bermanfaat sebagai penyembuhan. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Diare didefinisikan sebagai buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi lembek atau cair. Definisi lain pada diare ini adalah bertambahnya jumlah atau berkurangnya konsistensi hingga yang dikeluarkan. Hal ini didapatkan pada keadaan-keadaan dengan gangguan intestinal yang menyangkut fungsi digesti, absorpsi, dan sekresi. Secara akut, kehilangan air dan elektrolit akan menimbulkan dehidrasi dan gangguan asam basa. Apabila diare menjadi berkepanjangan, dapat timbul malnutrisi kronis. Diare yaitu penyakit yang banyak menyerang anak-anak. Penyebab utama penyakit diare adalah infeksi bakteri atau virus. Jalur masuk utama infeksi tersebut melalui feses manusia atau binatang, makanan, air, dan kontak dengan manusia. Kondisi lingkungan yang menjadi habitat atau pejamu patogen tersebut atau peningkatan kemungkinan kontak dengan penyebab tersebut menjadi risiko utama penyakit ini. Sanitasi dan kebersihan rumah tangga yang buruk, kurangnya air minum yang aman, dan pajanan pada sampah padat yang kemudian mengakibatkan penyakit diare. Tanda dan gejala pada penyakit diare ini: perut kembung, nyeri perut, feses encer, perasaan ingin buang air besar, segera, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, demam, berat badan menurun, dehidrasi karena kehilangan cairan. Pengobatan secara modern pada obat tradisional ini, jika mengalami diare, hal yang paling penting adalah mengganti cairan yang telah hilang. Caranya bisa dengan minum lebih banyak, bisa berupa cairan apapun, misalnya susu, air, kuah sayur, cairan oralit. Jika tidak ada oralit, beri minuman larutan gula dan garam. Jika diare bertambah parah, bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Begitu juga beberapa antibiotik yang efektif memberantas bakteri pada sistem pencernaan atau dengan antiparasit. Kemudian, pengobatan secara tradisional pada penyakit diare ini, yang pertama ada ramuan. 300 gram daun jambu biji segar dipotong-potong dan 200 gram kunyit potong-potong. Kemudian, cuci bersih semua bahan, rebus dengan 600 cc air hingga tersisa dengan 300 cc. Lalu disaring, minum 2 kali sehari. Kemudian pada ramuan kedua, 15 gram kulit delima kering, 10 gram teh kering, kemudian cuci bersih semua bahan tersebut, rebus dengan
air 600 cc, air hingga tersisa 300 cc. Lalu saring, minum 2 kali sehari. Kemudian pada ramuan ketiga 15 gram sambiloto kering, kemudian dicuci bersih semua bahan tersebut dengan rebus 600 cc air hingga tersisa 300 cc. Lalu saring, minum 2 kali sehari. Kemudian pada ramuan keempat 20 lembar daun salam, 60 gram rokok hijau segar, kemudian cuci bersih semua bahan rebus dengan 600 cc air hingga tersisa dengan 300 cc. Tambahkan sedikit garam, lalu saring minum 2 kali sehari. Pada ramuan kelima ada 30 gram sawi tanah segar, 30 gram anting-anting segar. Dengan cuci bersih semua bahan tersebut, rebus dengan 600 cc air hingga tersisa dengan 300 cc. Kemudian saring, minum 2 kali sehari. Senyawa metabolik primer atau sekunder yang diperkirakan mampu memiliki efek pencegahan, penanganan dan pengobatan pada penyakit diare ini. Yang pertama, pada jambu biji digunakan dengan menggunakan daunnya, karena pada daun jambu biji terdapat tanin yang berfungsi sebagai astringensia. Kemudian lengkuas. Lengkuas ini bagian tanaman yang digunakan, yaitu rimpangnya yang bersifat hangat karena mengandung minyak atsiri dan berkhasiat sebagai antibakteri. Kemudian manggis. Di sini manggis digunakan daging buah yang masih mudah dimakan. Kandungan pada manggis ini yaitu untuk diare tanin. Kemudian nangka. Bagian yang digunakan buahnya yang masih muda, lalu dimakan mentah-mentah karena mengandung alkaloid yang bisa digunakan sebagai antibakteri. Kemudian pala, biasanya digunakan bijinya yang mengandung minyak atsiri. Selain itu juga mengandung melistin yang bersifat menenangkan sehingga orang yang terkena diare akan lebih tenang. Dan yang terakhir pepaya, digunakan adalah biji pepaya yang telah ditumbuk. Biji pepaya juga mengandung alkaloid yang bersifat sebagai bakteri juga. Kemudian modul kedua yaitu observasi lapangan. Observasi saya lakukan pada masyarakat Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dari observasi yang saya lakukan, saya mendapatkan beberapa informasi yaitu bahwa di Antang tersebut masih terdapat pelayanan kefarmasian seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kemudian masyarakat setempat sering menggunakan tanaman untuk dijadikan obat, apalagi dengan gejala sakit ringan. Selanjutnya, beberapa warga di sini masih menggunakan ramuan atau resep-resep obat tradisional yang digunakan sebagai bahan obat. Informasi tersebut didapatkan dari warga sekitarnya atau dari mulut ke mulut warga. Di Antang tersebut ada dianggap orang pintar atau sandro dalam hal pengobatan tradisional, biasanya dikunjungi oleh masyarakat untuk mengobati penyakitnya. Dalam pengobatan masyarakat, biasanya menyertai doa-doa tertentu yang diyakini sebagai penyembuhan penyakitnya. Dan beberapa warga di sini juga memadukan pengobatan yang dilakukan secara empiris dan juga datang ke pelayanan kesehatan. Kemudian pada modul ketiga, inventarisasi tanaman obat. Proses inventarisasi tanaman obat yang digunakan dalam pengobatan penyakit diare. Informasi yang saya dapatkan dari responden tersebut, beliau bernama Raoda Suyuti, berusia 49 tahun. Ibu Raoda ini memiliki riwayat diare. Selanjutnya ada responden kedua, Bapak Kamarudin Hamid, memiliki umur 48 tahun dan mempunyai riwayat diare. Berikut adalah salah satu video hasil wawancara saya. Diare
Diare gejalanya biasanya saya mual, lemas, sakit perut, itu Biasa obatnya obat pergi ke dokter, obat atau resep tradisional dipakai. Oh, saya pakai obat tradisional Biasa apa? seperti daun jambu biji. Daun jambu biji biasa. Saya ambil barang 3 atau 5 lembar. Terus saya punya cuci bersih dengan air mengalir, baru saya ambil sedikit garam, baru saya kunyah-kunyah, baru saya telan. Biasa juga saya pakai teh pekat, Kita apa biasa? saya rebus. Teh pekat saya rebus, begitu barang 1 gelas, jadinya jadi setengah gelas. Terus saya dinginkan, begitu hangat-hangat baru saya minum. Berapa kali biasa minum? Biasanya saya minum 1 sampai 2 kali. Selain itu apa lagi Indah? Biasa juga tetangga bilang daun sambiroto, daun sambiroto biasanya saya ambil, saya jemur daunnya, sudah kering daunnya, saya cuci bersih, baru saya rebus, baru saya minum. Begitu juga 1 gelas, jadinya jadi setengah gelas. Oh, kita rebus untuk kasih mendidih. Iya, kasih mendidih. Berapa menit biasa itu? Begitu asal mendidih, begitu barang 5 menit lah. Sama diminum berapa kali saja? Sama dengan daun itu, sama dengan daun apa lagi? Sama dengan teh pekat 2 atau 3 kali. Baru itu biasa kita minum hilang gejalanya atau langsung sembuh diare Kak? Tidak langsung sembuh, tapi bertahap. Langsung bertahap, tidak langsung saya sudah minum langsung sembuh, tidak, bertahap. Begitu 3 hari saya sudah minum, alhamdulillah sudah berhenti. Responden yang saya wawancarai merasakan bahwa pengobatan herbal yang dilakukan dapat meredakan gejala dan secara bertahap akan membaik. Di modul keempat yang saya lakukan adalah mengkaji tanaman berkhasiat yang digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan secara empiris, juga mencari tahu kandungan senyawa aktif yang terdapat pada tanaman. Kemudian pada tanaman yang pertama, daun jambu biji memiliki senyawa aktif yang berfungsi sebagai antidiare, yaitu flavonoid, khususnya quercetin yang dapat menghambat pengeluaran asetilkolin dan kontraksi usus. Tanin yang memiliki efek mengurangi peristaltik usus. Minyak atsiri dan alkaloid merupakan inhibitor pertumbuhan dan mematikan mikroorganisme di usus. Kemudian tanaman yang kedua, daun sambiloto. Pada daun sambiloto memiliki kandungan kimia dari flavonoid dan glikosida dan memiliki efek sebagai antidiare. Kemudian pada tanaman yang ketiga, kulit buah delima. Pada kulit buah delima mengandung senyawa defilnidin, diglukosida, asam elaidat, lavagalol, manitol, punikali, dan pada kulit buah delima ini digunakan sebagai obat disentri, diare. Dan yang terakhir, daun salam. Pada tanaman daun salam ini mempunyai kandungan kimia seperti minyak atsiri 0,05%, tanin, dan flavonoid sebagai penggunaan obat anti diare.
Selanjutnya, pada modul yang terakhir, yaitu saya akan melakukan rancangan dan inovasi dari hasil observasi saya dengan membuat produk kreatif dengan memanfaatkan rebusan daun salam sebagai minuman herbal untuk mengurangi gejala pada pasien diare, dengan harapan agar sebuah produk baru saya nantinya bermanfaat bagi kesehatan dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, serta sebagai salah satu pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan mengenai perebusan daun salam. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.